Wah, ini videonya hoax nggak sih ini, El? Yang mana, Bang? Ini loh, tuh dok. Kejadian stroke yang menimpa di usia muda. Kan setahu gue kan dia lanjut usia biasanya Itu kan. beneran itu. Coba dokter Beneran, penjelasan Dok? singkatnya gimana tuh, Dok? Iya, beneran bisa loh Bisa. usia muda. Umur kayak dua-dua kayak Ate gini bisa juga. Bisa, hati-hati. Langsung di-cutting gitu dua-dua umurnya. Bang Ate, dokter Lir, ini kan kita udah mulai nih acaranya nih. Selamat pagi dulu kita ke pemirsa Ayo Sehat nih. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya. Kita sudah bertiga di sini pemirsa, sudah ada Bang Ate, Elgin Fridianto, dan juga di tengah-tengah kita sudah ada dokter spesialis syaraf, Dokter Lilir Amalini. Dan kita sekarang sedang membahas nih video yang lagi viral nih di Iya. media massa nih soal usia muda ya yang terkena stroke. Nah, Itu dia tuh. gitu. Makanya Ate tuh penasaran banget penyebabnya apa tuh di usia muda bisa terkena stroke. Nah, nanti kita bakal bahas nih. Bener banget nih. Nah, untuk pemirsa supaya tahu penyebabnya apa, makanya nanti kita akan bahas bersama dengan Dokter Lilir tentunya. Dan untuk pemirsa yang ingin tanya lebih lanjut lagi atau lebih detail terkait tema kita kali ini, bisa juga berpartisipasi langsung lewat telepon interaktif di nomor 021 5326 219 021 5326 219. Dan tonton terus sampai akhir acara juga ya El ya. Yes. Karena nanti kita akan pertanyaan seputar tema kita di akhir acara. Ya, itu giveaway Bang, soal itu giveaway. tuh, ada kuisnya tuh. Jadi pertanyaan soal apa? Sabar dulu. Yang pasti pantengin terus Instagram @ayosehat_kompas.tv buat informasi lebih lengkapnya. Nah, bener banget. Nah, Bang Ate, Dokter Lilir ini karena kebetulan kita kan punya kekuatan yang luar biasa ya. Kita berdua ya Bang Iya, Ate ya. emang kita selalu video ada. viral nih, video viral langsung aja kita undang yang bersangkutan. Videonya itu di media massa sudah tersambung via sambungan Zoom. Ini ada Kak Olza Dea Laurani. Selamat pagi Kak Olza. Pagi Kak Olza. Selamat pagi Kak, halo. Halo. Selamat malam. Gimana Halo, kabarnya Kak Olza? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Olza? Alhamdulillah, sekarang udah baikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin cantik aja Kak Olza nih. Bisa ya. Bisa. Mungkin Kak Olza ini bisa diceritakan ya ke Ate, Dokter Lilir, ke saya dan juga ke pemirsa Ayo Sehat. Sebenarnya kronologinya itu seperti apa sih Kak Olza? Oke, jadi kejadian stroke-nya ini yang sampai aku drop, koma, masuk ICU itu tahun lalu ya, bulan Maret 2021. Sebelumnya aku mulai gejala-gejala dulu awal-awal tuh ngerasa kesemutan. Terus habis itu kayak sakit kepala dan lama-kelamaan tuh jadi lumpuh sebelah. Awalnya lemah dulu ototnya, terus sebelah kiri jadi lumpuh. Nah itu salah satu gejala stroke-nya. Sebelumnya aku udah curiga dulu, jangan-jangan ini gejala stroke ya, dan ternyata pas diperiksa, pas aku koma itu baru di MRI, CT scan itu baru didiagnosis ada trombosis di otak sampai terjadi pendarahan, jadi hemorragik begitu. Nah, awalnya itu pemicunya karena lifestyle-ku nggak bagus, karena begadang dan suka telat makan juga. Karena dulu aku kan sibuk kuliah di kedokteran juga, dan aku sibuk ngedit-ngedit video YouTube. Jadi ya karena step by step makin lama makin parah, terus akhirnya masuk ke IGD langsung koma. 2 bulan aku di rumah sakit. Nah Kak Olza, setelah dilakukan pengobatan tuh ada nggak pola hidup yang berubah setelah dinyatakan sembuh? Banyak banget sih. Apa aja tuh? Paling utama itu begadang. Aku nggak pernah tidur sebelum jam 11 malam. Yang minimal jam 10 tuh aku harus sudah tidur dulu. Harus sudah tidur, pokoknya minimal 1 hari itu aku tidur 6 jam. 6 jam itu yang malamnya ya. Bukan 6 jam total, tapi 6 jam malamnya aja. Jadi itu yang pertama adalah begadangnya yang udah nggak aku lakuin lagi karena aku takut bisa kejadian kayak dulu. Terus dari segi makanan juga aku ubah. Kayak misalkan sekarang banyak clean food gitu. Oke, baik. Kak Olza, terima kasih untuk penjelasannya dan juga cerita ke kita soal apa yang sempat dialami oleh Kak Olza. Semoga Kak Olza sehat terus dan kedepannya sukses terus juga tentunya untuk kuliahnya. Sampai kita jumpa lagi Kak Olza. Dadah. Dadah Kak Olza. Udah, makasih. Nah, Oke. sekarang kita kembali lagi ke lab
Lab. Lab mana nih? Nggak, Dok. Kita kembali ke Dokter Lilir. Nah, Iya, Dokter gimana Lilir nih, Bang? Ate penasaran banget nih, Dok. Nih, kalau dengar tadi tuh kan karena sering begadang, jadi bisa terkena stroke. Ini penjelasan medisnya seperti apa tuh, Dok? Ya, jadi gini nih ya, Bang Ate, Elgen. Jadi memang dari penelitian itu ada yang mengaitkan berasosiasi tidur dengan kejadian stroke, gitu. Jadi tidur kurang dari 7 jam itu diasosiasikan dengan peningkatan kejadian stroke perdarahan. Oke. Hampir sebanyak 21%, kurang dari 7 jam sehari ya. Nah, tapi menariknya lagi nih, tidur lebih dari 9 jam sehari juga meningkatkan resiko stroke, stroke sumbatan. Serba salah. Serba Ya, salah dan dia. juga kelainan jantung dan pembuluh darah. Wah, Jadi memang tidur itu harus pas. Jadi nggak boleh kurang, juga nggak boleh kelebihan. Kelebihan. 7 sampai Alarm 8 lah ya, jam harus alarm sehari. tuh. Nah, tapi Dok, sebenarnya kan mungkin ini salah satu kenapa bisa mengincar usia muda juga. Mungkin kita kebanyakan mungkin insomnia lah, tidurnya mungkin jam 1, jam 2, dan terkadang mungkin ada beberapa dari teman saya juga, bahkan saya sendiri. Misalnya tidur jam 2, tiba-tiba bangun jam 10. Atau mungkin, oke, jam 2 tidur, jam 6 bangun, terus tiba-tiba lanjut lagi jam 10 sampai jam 1 tidur. Kalau kayak gitu gimana, Dok? Iya, kalau misalnya cuman beberapa waktu saja itu nggak apa-apa. Jadi istilahnya kayak nyaur tidur gitu ya, Nyaur, Bang Ate ya, benar, nyaur tidur. betul. Oke, itu kalau dalam waktu yang nggak panjang, cuman sesekali nggak apa-apa. Tapi tentunya, jadi kalau tidur tadi ya kurang dari 7 jam, itu akan mengakibatkan tadi resiko-resiko penyakit seperti stroke, jantung dan pembuluh darah itu semua meningkat. Gitu. Nyaur boleh aja, tapi tentu tidak dalam waktu yang lama. Oke. Baik. Nah, pemirsa, ini pembicaraan kita mengenai stroke mengincar usia muda ini masih seru banget dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti ditanyakan ke Dokter Lilir tentunya. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan lupa saksikan terus nih program Ayo Sehat hari ini karena di akhir acara nanti kita akan memberikan Anda pertanyaan dan kita akan memberikan giveaway. Giveaway. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Ya, masih di Ayo Sehat pemirsa, masih bersama Ate, Elgen, dan juga Dokter Lilir yang Yes. cantik jelita. Betul sekali. Nah, bagi Anda pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dokter Lilir, bisa langsung menghubungi di nomor telepon interaktif 021 5326 219 021 5326 219. Nah, Dokter, sebelum kita ke pertanyaan interaktif dari pemirsa setia Kompas TV, tentunya ini ada pertanyaan yang penting banget ditanyakan, yaitu bagaimana sih cara deteksi dini stroke pada usia muda? Oke, sebenarnya stroke itu adalah penyakit yang datangnya tiba-tiba, mendadak. Namanya juga stroke gitu Iya. kan ya. Kejadian yang tiba-tiba pada pembuluh darah di otak. Nah, tapi memang ada sekitar 15 sampai 25% dari penderita stroke itu merasakan gejalanya 7 hari sampai 1 bulan sebelumnya loh. Oh, cukup lama ya, Dok, berarti? Nah, itu dinamakan TIA atau Transient Ischemic Attack. Jadi semacam mini stroke. Mini stroke. Mini stroke. Jadi Pertanda. gejalanya tuh mirip banget sama stroke gitu. Jadi bisa mulutnya mencong, terus lemah sebelah, susah bicara, linglung, kesemutan. Tapi bedanya dia itu dalam beberapa menit, biasanya kurang dari 1 jam itu sudah hilang gejalanya. Atau ya pokoknya kurang dari 24 jam. Baik, Gitu. baik. Makanya orang sering kecolongan di situ. Seharusnya apabila sudah terkena tadi yang TIA harus dicari itu penyebabnya biar nggak berkembang jadi stroke. Nah, tapi Dok penasaran deh, sebenarnya nih mungkin ada berita ya mungkin ya, yang dikatakan bahwa sebenarnya stroke ini didominasi oleh laki-laki. Itu gimana penjelasannya, Dok? Oke. Iya. Jadi kalau menurut data Riskesdas ya di riset kesehatan dasar dari tahun 2018 itu penderita stroke itu memang umumnya adalah laki-laki. Tapi angkanya juga nggak jauh beda sih. Jadi laki-laki itu 11 per mil per 1.000 orang. Kalau perempuan itu 10,9 per mil. Jadi nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda ya. Tapi khusus nih untuk usia muda yang lebih banyak adalah wanita. Usia muda lebih banyak wanita. Lebih banyak wanita.
gitu. Karena sering ngomel-ngomel kali ya. Mantannya abang kali. Penyebabnya juga beda. Penyebab juga Oh, beda. beda. Tapi sebelum dijelasin nih dok, kita langsung aja ke penelpon kita nih. Mau nanya-nanya. Oke, oke. Karena sudah ada yang penelpon Ayo Sehat yang ingin bertanya langsung nih. Ada Ibu Lani. Halo, Halo. selamat pagi Bu Lani. Oh sini, Ibu Lani, halo. Halo, selamat pagi dok. Ya. Iya, pagi Ibu. Silakan dengan pertanyaan Silakan Ibu Lani. Iya, makasih. Ini nenek saya itu sakit stroke selama 20 tahun hingga beliau meninggal. Tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Apakah penyakit stroke itu tidak bisa disembuhkan, dok? Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ibu Makasih, Lani. Bu Lani. Silakan Ibu. Ibu lagi, dokter. Dokter. Ya, jadi gini ya, sebenarnya itu salah. Stroke itu bisa loh disembuhin. Jadi sepertiga dari penderita stroke itu sembuh tanpa cacat. Sepertiga lainnya dia sembuh dengan kecacatan, sepertiga lainnya yang memang tidak tertangani atau memang meninggal. Tapi kan angkanya cukup besar ya, Betul. lebih dari 50% sebenarnya bisa hidup seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya tuh, dengan penanganan waktunya harus cepat dan tepat. Stroke itu punya yang namanya golden period. Golden Periodnya cuman 4,5 jam. Gitu. Jadi dalam waktu 4,5 jam harus mendapatkan pertolongan medis yang cepat dan tepat. Gitu. Saat sudah stroke atau saat ditemukannya mungkin mini stroke tadi dok. Iya, mini stroke itu juga memang harus. Makanya supaya tidak berkembang menjadi stroke, kita harus langsung. Jadi jangan, ini misalnya tadi ya, pelok nih hilang nih sejam. Oh, iya, Udah deh, nggak usah, nantar aja. Nah, bisa itu nggak boleh. Harus langsung berangkat. Harus Dicegah dulu, langsung. berarti dicegah dulu. Apalagi Nah. di Jakarta ya, 4,5 jam. Macet. Macet, Sekarang sebel, apalagi? ngamuk-ngamuk. Oke, Nah tadi dokter. dari penelpon sekarang sudah ada dari netizen kita. Cakep banget, Yang luar biasa. masuk ke Instagram Ayo Sehat _Kompas TV terkait tema kita hari ini El. Langsung Bang, bacakan. Ini nih ada dari @malaikat beruang. Kok ada malaikatnya ya? Gak enak tuh beruang aja jadi Iya, ngomongnya. boleh. Apa hubungannya stroke dengan vertigo dok? Silakan Oke, dijawab. Dok. ya. Jadi vertigo itu ada dua, ada vertigo sentral, ada vertigo perifer. Kalau vertigo sentral itu yang dari otak, yang tadi stroke. Biasanya dia terjadinya stroke ada di otak bagian belakang, cerebellum bagian keseimbangan. Tapi yang lebih banyak itu adalah vertigo perifer sih, gitu. Biasanya ada gangguan misalnya di sistem vestibular, keseimbangan di telinga, atau juga dari misalnya sistem visual atau penglihatan. Jadi Berarti masih ada bisa hubungannya ya, bisa enggak sih. Bisa iya, bisa enggak. Tuh, beruang. Oke, berikutnya ada dari Abdul Khalik 1091 nih. Cara identifikasi terkena gejala stroke. Nah ini pertanyaannya sama kayak tadi yang sudah ditanyakan. Mungkin boleh dijelaskan lagi dok. Iya, oke. Jadi identifikasi gejala stroke. Gejala stroke itu kan mengenai otak ya. Otak tuh kita tahu adalah komputer dari tubuh kita. Jadi fungsi tubuh kita diatur oleh otak. Jadi tergantung daerah otak mana yang terkena, itulah gejalanya seperti itu. Tapi untuk gampangnya itu ada singkatannya. Ini FAST, F-A-S-T. Jadi yang pertama F. F itu kita lihat face drop. Face drop jadi kita suruh senyum, itu mencong, nah itu kemungkinan dia kena stroke. Lalu yang kedua A, itu arm weakness. Jadi kelemahan tubuh sesisi. Sebelah. Sebelah ya, jadi tangan sama kaki gitu. Terus lagi ada S, speech difficulty. Jadi kesulitan untuk bicara, bisa pelo, tiba-tiba nggak bisa ngomong, bingung. Nah itu bisa. Lalu T-nya ini paling penting juga adalah time, respon time yang saya bilang tadi. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, semoga penjelasan dokter ini sudah menjawab ya, Mas Abdul Khalik dan pemirsa, Mas Ate dan Ya. Dokter Lilir. Kita harus jeda sejenak dan untuk pemirsa sabar dulu karena di akhir acara akan ada pertanyaan yang diberikan untuk Anda tentunya agar bisa mendapatkan giveaway yang diberikan oleh Ayo Sehat. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat bersama saya Elgin Fridianto, Mas Ate dan juga Dokter Lilir di sebelah saya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin memiliki pertanyaan ya, tentunya penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih Anda simpan, Anda bisa langsung menghubungi telepon interaktif kami di 021 5326 219. Saya ulangi 021 5326 19.
Selanjutnya El, ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat terkait kesehatan telinga. Kok telinga? Kok telinga? Salah itu? ya? Salah dong. Tidak dong, itu bercanda ya. Itu ya, salah itu Bang. Tentang penyakit Penyakit stroke pastinya. tentunya. Nah, itu Benar dia. banget. Nah, mungkin Jadi kita langsung nanti nanya banyak aja nih ya. pertanyaan-pertanyaan untuk dokter nih. Nah, tapi itu kan nggak jadi Bang. Ya, kita langsung nanya aja ke dokter nih, karena itu langsung dirangkum saja. Karena waktu kita mepet nih, untuk pemirsa Yo Sehat. Nah, kita langsung nanya ke dokter Lilir. Dokter Lilir, sebenarnya perbedaan penyebab stroke pada pada usia muda dan juga lansia, apakah sama atau berbeda, Dok? Iya, jadi penyebabnya untuk usia muda itu khusus dibandingkan pada stroke usia tua. Kalau di usia muda, yang tersering itu adalah penyebabnya pertama penyakit jantung. Ada yang disebut namanya PFO atau patent foramen ovale. Jadi dia ada lubang kecil di sekat jantung. Nah, jadi dia gumpalan darah bisa masuk ke otak, itu menyebabkan stroke. Itu satu ya, kelainan jantung. Yang kedua ada kelainan pembuluh darah. Jadi kelainan seperti misalnya namanya AVM atau arteriovenous malformasi. Jadi kelainan sambungan di pembuluh darah itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah dan dia jadi stroke perdarahan. Ini itu sering banget. bawaan sejak lahir. Sejak lahir. Lalu lagi yang ketiga itu ada autoimun. Penyakit autoimun seperti lupus, pernah dengar ya? Pernah. Gitu ya? SLE gitu. Terus ada APS atau antifosfolipid syndrome, itu orang yang hamil terus sering keguguran, itu bisa kena APS itu. Lalu juga ada penyakit genetik. Jadi kita bilangnya ada kekurangan protein C, protein S, terus antitrombin 3. Lalu yang khusus juga wanita usia muda karena terkait dengan hormonal. Jadi untuk wanita yang dengan pil KB, pil kontrasepsi, lalu juga kehamilan, lalu juga dengan yang sering migrain. Migrain? Iya, meningkatkan berasosiasi dengan stroke. Karena usia setengah ya. Iya, gitu ya. benar-benar. Nah, Dok, ini kan saya dan Mang Ate ini kebetulan kalau pagi sama nih. Suka mandi air dingin. Oh iya, Nah, biar seger. Biar seger. Tapi muncul pertanyaan, gak cuma dari kita aja, tapi dari semua orang-orang yang pernah kita main bareng. Apakah betul stroke itu sering terjadi saat kita sedang mandi, Dok? Oke. Gimana Mandi tuh? pagi Mandi gitu pagi ya. kan? Ternyata bukan karena dinginnya pagi itu. Oh. Tapi karena memang pagi itu adalah saatnya tekanan darah itu lagi tinggi tuh. Jadi ada namanya irama sirkadian, itu waktu pagi hari diketemukan memang tekanan darah lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu yang lain. Sehingga kejadian stroke memang pada dini hari sampai pagi hari itu paling sering. Paling sering. Paling sering ya, gara-gara tekanan darah langsung kena air dingin. Aduh, Betul sekali. ngeri juga ya. Nah, mungkin dokter, boleh nih Dokter Lilir memberitahukan kepada pemirsa Yo Sehat mungkin himbauan ya, apalagi yang masih di usia-usia muda nih. Mungkin yang sering begadang, Kak. Suka makannya tidak betul lah. Silakan. Jadi stroke itu nakutin ya, semuanya bisa kena dari usia muda sampai tua, semua bisa kena. Tapi sebenarnya 80-90% stroke itu bisa dicegah loh. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Iya, jadi yang pertama dengan kita harus namanya mengelola kita makan ya, makan harus tidak Penting itu. yang sehat ya, yang seimbang, perbanyak kacang, sayuran, buah-buahan seperti itu. Lalu juga rutin berolahraga 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit. Lalu juga kurangi konsumsi garam ya, garam, gula, lemak seperti itu. Kelola stres, jadi kita harus tetap ya bersyukur ya. Biar nggak stres-stres Seperti banget itu. gitu. Dan tadi Iya. yang dokter bilang fast itu ya, Dok ya? Iya, FAST. kita harus mengenali gejala stroke. Jadi semakin dini penanganan stroke itu kesembuhannya akan semakin baik, semakin optimal. Betul banget. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih dokter. Nah, pemirsa yang lagi mantengin Ayo Sehat sekarang, ada pertanyaan giveaway-nya nih. Yes, Nah, betul sekali. kalau menyimak program kita dari tadi pas mulai, pasti bisa jawab ini ya kan. Betul sekali. Nih, tadi udah diulang lagi tuh. Betul. Apa kepanjangan dari FAST?
Nah, salah Bang, bukan Salah, gitu pertanyaannya. salah. Bukan. Bagaimana cara mendeteksi gejala dini stroke di usia muda? Ih, padahal seruan yang FAST. Tapi udahlah, nggak apa-apa dah. Nah, untuk jawabannya harus diapain nih Bang? Kalau misalnya mau Jawabannya jawab? harus disimpan baik-baik ya, enggak dong. Jangan dong. Jawabannya bisa Nggak ditulis dapet. di kolom komentar IG Ayo Sehat. Cakep. Dan jangan lupa ikuti persyaratannya juga. Kalau pemirsa kelewatan nanti bisa nonton tayangan ulangnya melalui YouTube Kompas TV. Betul gitu. banget. Nah, tapi pertemuan kita sudah selesai untuk pagi hari ini. Saatnya kita pamit. Saya Algin Fridianto, Fatih Saya Andi, Ate, dan juga Dr. Lir harus pamit. Pemirsa, 30 menit kita sudah menemani Anda. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.